wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong, Kiai Haji Muhammad Hasan, Tawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah PPKM Ibu Eka Rahayu MPD, dan beserta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari semester 3 angkatan 2023. Di mana saya di sini akan menjelaskan mengenai materi desain capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran atau CP adalah serangkaian kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, di mana dalam setiap fase perkembangan mereka mencapai pembelajaran mencakupi berbagai kompetensi dan materi pembelajaran yang disusun secara frekuensi dalam bentuk narasi. Nah, selanjutnya yaitu fase pencapaian pembelajaran kurikulum Merdeka, di mana dikutip dari Pusat Informasi Pembelajaran Kemendikbud dalam konteks pendidikan capaian pembelajaran. Nah, bagi pendidikan anak usia dini atau bisa dikatakan PAUD terdiri dari satu fase, yaitu fase fondasi. Sementara itu untuk pendidikan dasar dan menengah itu capaian pembelajarannya terdiri dari 6 fase, yaitu yang pertama fase A hingga fase F yang mencakup seluruh atau semua mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, setiap fase capaian pembelajaran ditentukan berdasarkan jenjang atau kelas, seperti kelas 1 sampai kelas 2, SD, sekolah SD atau MI, dan seterusnya. Nah, paket A untuk kelas A untuk fase A atau untuk fase A kelas 3 sampai 4 SD, paket A untuk fase B, dan seterusnya. Selain itu terdapat juga capaian pembelajaran khusus untuk peserta berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dan peserta didik berkebutuhan khusus. Tanpa intelektual tersebut, tujuan pembelajaran pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini disusun dengan mempertimbangkan kemauan yang mampu berbakti, yang eviden, yang dapat diamati dan diukur melalui asesmen, sehingga kemajuan peserta dapat dipantau secara jelas penulisannya. Tujuan pembelajarannya sebaiknya mencakup dan komponen utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Nah, untuk alur tujuan pembelajaran di sini yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam fase pembelajaran. Nah, yang dimaksud secara logis yaitu peserta dapat mencapai capaian pembelajaran yang telah diterapkan dalam hal ini. Nah, capaian pembelajaran ini tujuannya untuk pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran menjadi instrumen penting dalam merancang dan mengarahkan proses pembelajaran. Nah, pembelajaran yang efektif. Momen penting
penting dalam merancang dan mengarahkan proses pembelajaran yang sangat efektif. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.